Gimana teman-teman? Dramanya seru dan asik kan? Ya dong, pastinya seru dan asik. Selanjutnya kita sambut penampilan yaitu puisi yang akan dibawakan oleh teman kita yaitu Zakia. Kepada Zakia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia akan membawakan puisi yang bertema Palestina. Wahai umat manusia, wahai negara tercinta, negara tercinta Palestina, di sana tempat darah tertumpah, di sana di mana Islam dibela. Wahai Palestina, tempat di mana Al-Aqsa berdiri, tempat di mana anak-anak dijajah, dan di mana mereka kehilangan tempat tinggal. Wahai Palestina, suasanamu mencekam, para ibu dan anak ditembaki dengan mereka yang tak punya hati. Palestina tidak takut dijajah karena mereka tahu rohnya akan balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus kan penampilannya teman-teman? Kita doakan aja yang terbaik buat Palestina ya. Selanjutnya kita sambut penampilan menyanyi yang ketiga yaitu teman kita Syafira. Yuk kita panggil, kepada Syafira dipersilahkan. Kemarilah singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Menangislah, kan kau juga manusia, mana ada yang bisa pura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dinginnya yang penghuni, jika tak ada tempatmu kembali, tidak kau letih kakimu berlari, padahal mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar, selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Mana ada yang bisa pura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dinginnya yang penghuni, jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidak kau letih kakimu berlari, ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar, selama ini kau Wah, ternyata teman kita Syafira bagus ya suaranya. Iya dong.
Ayo semua kasih tepuk tangan buat Syafira. Inilah penampilan teman kita yang akan membacakan reporter, yaitu Jihad. Kepada Jihad dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, gempa berkekuatan 6,1 skala Richter di Maluku Tengah siang tadi terjadi pada pukul 13:43 waktu Indonesia Timur, menimbulkan dampak longsor bawah laut dan terjadinya kenaikan permukaan air laut. Detik-detik permukaan air laut di pantai Japuta hingga pantai Api Yahu naik terekam dari video yang tersebar di internet. Saat ini warga di sekitar pantai sudah mengungsi ke daerah perbukitan menjauhi pantai. BMKG melalui akun resminya di Twitter sudah memperingatkan potensi tsunami atau naik ke permukaan air laut akibat adanya longsor bawah laut sebagai dampak gempa 6,1 skala Richter. Naiknya permukaan air laut membuat panik para nelayan di sekitar pantai Japuta dan Api Yahu, Maluku Tengah. Mereka berupaya menyelamatkan perahu dan kapal, tapi naiknya air laut berlangsung cepat sehingga nelayan tidak bisa mengikat perahunya di ketambatan. BMKG mengeluarkan peringatan potensi tsunami dan juga gempa susulan. BMKG meminta warga di sekitar pantai untuk segera menjauhi pantai dan juga menuju daerah yang tinggi. Sebagian warga tampak berada di perbukitan dan hutan sekitar pantai. Mereka cukup sigap dengan peringatan BMKG. Selanjutnya, inilah penampilan teman kita, yaitu Atar, yang akan membawakan cerita. Inilah penampilannya. Kepada Atar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Atar. I'll tell you a story about the king of the jungle. Once upon a time, there lived a lion in the jungle. His name was Sam. Everybody in the jungle knew him very well, and they didn't want to make a friend with him because they really afraid of him because his face was so scary and vector. One day, in a sunny morning, Sam was sunbathing at the side of the river. He saw a small antelope in danger. A giant snake came sneaking behind at it. The giant snake was going to eat it. Subtly, Sam jumping over the snake as slow as possible before the snake catch the small antelope. Scare the snake away. Later, that small antelope feels relieved that Sam
snake. After that, he told the whole jungle that Sam was a kind lion. Sam just saved his life, so he was no need to be afraid of it. After that, October, Sam has a lot of friends. The end. Selanjutnya inilah penampilan menyanyi, yaitu teman kita Ismi. Yuk kita panggil. Pada Ismi dipersilahkan. Gimana teman-teman? Bagus kan penampilannya? Selanjutnya kita sambut penampilan menyanyi, yaitu teman kita Naura. Kepada Naura dipersilahkan. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Wah, ternyata teman kita Naura suaranya bagus ya. Iya dong. Ayo semua kasih tepuk tangan buat Naura. Inilah penampilan teman kita yang akan membacakan reporter, yaitu Sodik.
Kepada Sodik dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak 3 hari terakhir mengakibatkan sejumlah wilayah di ibu kota terendam banjir. Di antaranya perubahan Bumi Jaya Kemang, Jakarta Selatan. Dengan ketinggian air mencapai 1 meter sampai 1 meter. Anggota tim SAR gabungan telah mengevakuasi warga terutama lansia dari rumah terdampak banjir. Banjir juga merendam wilayah Grogol, Jakarta Barat. Hingga Rabu siang, beberapa lokasi di Cipinang Melayu memiliki ketinggian air lebih dari 60 cm. Langkah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespon banjir yang terjadi 2 hari terakhir di Jakarta, yaitu mengutamakan evakuasi warga yang menjadi korban banjir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut banjir Jakarta diperparah dengan air kiriman dari hulu, tapi pihaknya telah menyiagakan sejumlah pintu air agar banjir tidak merendam kawasan utama di ibu kota. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat harus tetap waspada terhadap peningkatan curah hujan wilayah Jabodetabek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa. Inilah berita terkini untuk hari ini tanggal 16 Juni 2023. Berita pertama, Indonesia meraih prestasi gemilang di ajang Olimpiade musim panas 2023. Atlet renang kita Ika Dewi berhasil memperoleh medali emas di nomor gaya bebas 100 meter. Inilah adalah medali emas pertama yang diraih oleh Indonesia sejak 20 tahun terakhir. Selamat Eka Dewi. Baiklah, selanjutnya kita sambut penampilan menyanyi yaitu yang dibawakan teman kita Cynthia. Kepada Cynthia kami persilahkan. Anak Indonesia, anak yang merdeka, satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Pendidikan tulistiwa tanahku Indonesia, ribuannya ragam sukunya, satu jiwa ragamnya. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Bangga menjadi anak Indonesia. Mana di sini anak Indonesia? Kita semua anak
Indonesia. Selanjutnya inilah penampilan teman kita yaitu Rifa yang akan membawakan cerita. Kepada Rifa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah bawang putih dan bawang merah. Alkisah, di sebuah kampung hiduplah seorang janda yang memiliki 2 orang anak gadis yang cantik, bawang merah dan bawang putih. Ayah kandung bawang putih telah lama meninggal dunia. Bawang merah dan bawang putih memiliki sifat dan perangai yang sangat berbeda dan bertolak belakang. Bawang putih adalah gadis sederhana yang rendah hati, tekun, rajin, jujur, dan baik hati. Sementara bawang merah adalah seorang gadis yang malas, sombong, suka bermewah-mewah, tamak, dan pendengki. Sifat buruk bawang merah kian menjadi akibat ibunya selalu memanjakannya. Sang janda selalu memenuhi semua permintaan dan tuntutan bawang merah. Selain itu, semua pekerjaan di rumah selalu dilimpahkan kepada bawang putih. Mulai dari mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, hampir semua pekerjaan rumah selalu dikerjakan oleh bawang putih seorang diri, sementara bawang merah dan ibu tiri selalu berdandan dan bermalas-malasan jika mereka memerlukan sesuatu, tinggal menyuruh bawang putih. Bawang putih tak pernah sekalipun mengeluhkan nasib buruknya. Ia selalu siap sedia melayani sang ibu tiri dan saudari tirinya dengan senang hati. Pada suatu hari bawang putih tengah mengerjakan pekerjaan rumah, mencuci pakaian milik ibu tiri dan saudari tirinya. Akan tetapi bawang putih tak menyadari bahwa sehelai kain milik ibu tirinya telah hanyut terbawa arus sungai. Ketika bawang putih menyadarinya, ia sangat sedih dan takut bila diketahui hilangnya kain itu. Maka ia akan dimarahi dan disalahkan oleh ibu tirinya. Bukan mustahil bahwa bawang putih akan dihukum, bahkan diusir dari rumahnya. Khawatir kehilangan kain tersebut, bawang putih dengan gigih dan tekun tetap mencarinya sambil berjalan menyusuri sepanjang sungai yang berarus deras itu. Tiap kali bertemu seseorang di sungai, ia selalu menanyakan apakah mereka melihat kain tersebut. Sayang sekali, tak seorang pun yang melihat di mana kain hanyut itu berada. Hingga pada akhirnya bawang putih tiba di bagian sungai yang mengalir ke dalam gua. Ia sangat terkejut ketika mengetahui ada seorang nenek tua yang tinggal di dalam gua tersebut. Bawang putih menanyai nenek tua itu mengenai keberadaan kain ibu tirinya. Nenek tua itu mengetahui di mana kain itu berada. Akan tetapi ia mengajukan syarat bahwa bawang putih harus membantu pekerjaan sang nenek tua. Karena
telah terbiasa bekerja keras dengan senang hati, bawang putih menyanggupi untuk membantu sang nenek merapihkan dan membersihkan gua tersebut. Nenek tua itu sangat puas dengan hasil pekerjaan bawang putih. Pada sore harinya, bawang putih berpamitan kepada sang nenek. Sang nenek itu kemudian mengembalikan kain milik ibu tiri bawang putih yang hanyut di sungai, seraya menawarkan kepada bawang putih 2 buah labu sebagai hadiah atas pekerjaannya. 2 buah labu itu berbeda ukuran, satu besar dan yang lainnya kecil. Karena bawang putih tidak serakah dan tamak, ia memilih labu yang lebih kecil. Ketika kembali ke rumah, sang ibu tiri dan saudari tirinya amat marah karena bawang putih terlambat pulang. Bawang putih pun menceritakan apa yang telah terjadi. Ibu tiri yang tetap marah karena bawang putih hanya membawa sebutir labu kecil. Ia kemudian merebutnya dan membanting buah itu ke tanah. Prak! Pecahlah labu itu. Akan tetapi terjadi suatu keajaiban. Di dalam labu itu terdapat perhiasan emas dan permata. Mereka semua terkejut dibuatnya. Akan tetapi karena ibu tiri dan bawang merah adalah orang yang tamak, mereka tetap dimarahi bawang putih karena membawa labu yang lebih kecil. Jika saja bawang putih memilih buah yang lebih besar, tentu akan lebih banyak lagi emas, intan, dan permata yang mereka dapatkan. Karena sifat serakah dan tamak, bawang merah berusaha mengikuti apa yang dilakukan bawang putih. Dengan sengaja ia menghanyutkan kain milik ibunya, kemudian berjalan mengikuti arus sungai dan menanyai orang-orang yang ia temui. Akhirnya bawang merah tiba di gua tempat nenek itu tinggal. Tidak seperti bawang putih, bawang merah yang malas menolak membantu nenek itu. Ia bahkan dengan sombongnya memerintahkan nenek tua itu untuk menyerahkan labu besar itu. Maka nenek tua itu pun memberikan labu besar itu kepada bawang merah. Dengan riang dan gembira bawang merah membawa pulang labu besar pemberian nenek tua itu. Telah terbayang dalam benaknya betapa banyak perhiasan, intan, dan permata yang akan ia miliki. Sang ibu tiri pun dengan gembira menyambut kepulangan putri kesayangan itu. Tak sabar lagi mereka berdua memecahkan labu besar itu. Akan tetapi apakah yang terjadi? Bukannya perhiasan yang didapat dari dalam labu itu keluar berbagai macam ular, terutama ular sendok dan hewan berbisa. Mereka berdua lari ketakutan. Baik ibu tiri maupun bawang merah akhirnya menyadari sifat buruk dan ketamakan mereka. Mereka menyesali bahwa selama ini telah berbuat buruk kepada bawang putih dan memohon maaf kepada bawang putih. Bawang putih yang baik hati pun memaafkan mereka berdua.
Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Baiklah, kita sambut penampilan menyanyi yaitu teman kita Nahila. Kepada Nahila dipersilakan. Alhamdulillah, acara sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Terima kasih atas penampilannya semua. Kami semua mohon maaf jika ada salah kata dan banyak kekurangan. Kita ada pantun nih. Nasi goreng rasanya gurih. Dimakan di dekat Kuala Namu. Kuucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiranmu. Wassalamualaikum.